kadang udah move on soalnya, misalnya udah sama orang lain lagi ya kan, jadi udah nggak bisa. Jadi mantan kamu kumpulin semua? Kayak enggak, gue nggak mau syuting sama mantan kayak. Ini kayaknya dia nih. Teban serep dong itu namanya. Ya enggak, maksudnya tapi itu selingkuh. Selingkuh lah. Selingkuh ya? Baru. Tapi kamu suka keeping fans gak? Gimana maksudnya? Keeping fans tuh jadi kayak kamu yang ngechat, yang deketin kamu cowok-cowok nih banyak nih. Terus kamu ya biarin cowok-cowok deket itu aja semua. Maksudnya udah jelas. Masih sayang tapi udah setahun, cuy. Itu kamu kayak gitu. Aduh, lu yang punya pengalaman itu sendiri. Iya. Silakan bang. Duluan bos dulu. Belum aja bang, belum. Iya. Padahal antri. Iya bener. Duluan. Bos gua. Ini yang nyambung, ini yang enggak, ada ini yang nggak nyambung, ini nyambung. Ah itulah makanya kita dipertemukan. Yang mana sih bang? Anjing. Kayak Yang banyak. punya pangeran lantang semuanya. Halo teman-teman Jak Angel. Gile lu. Kita sekarang mau ngapain? Kita sekarang mau ngapain? Hah? Kita sekarang sudah bersama dengan Natasha Wilona. Natasha yang punya Wilona. Punya. Wilona. Gila, Wilona. Kita enaknya panggilnya apa? Natasha atau Wilona? Wilona sih sebenarnya. Iya, orang biasa manggil Wilona. Ya Will boleh, asal jangan wanita idaman lain. Waduh, wanita idaman lain. Berarti ternyata Will itu bisa dipakai menjadi wanita idaman lain. Bisa. William. Will. Waduh. Apa kabar Wilona? Baik ya? Baik, udah lama banget kita gak ketemu ya. Waduh, iya. Jangan kayak gitu ah, jangan kayak gitu. Jadi sebenarnya kita baru kenal sama Natasha Wilona. Iya, Baru ketemu. Enggak tahu, udah pernah ketemu deh kayaknya sebelumnya sama ya saya ya. Iya, pernah ketemu. Ya waktu acara di MD itu kan, acara ulang tahun Mama Noch kan. Iya, betul sekali. Bali. Tapi Gua enggak ikut, kita pernah ketemu tapi enggak, maksudnya belum benar-benar Ngobrol ngobrol gitu. Kenalan, iya. Maka sekarang kita mau ngobrol nih guys tentang Wilona. Sebenarnya ada apa sih? Waduh, kayak terasa mau diserang ya. Oke guys, kali ini kita akan ada segmen namanya Talks of the Topic. Yes. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bicarakan karena namanya juga Talks of the Topic ya kan. Jadi lanjut saja, langsung kita mulai, oke? Oke, kalau bagi aku tuh red flag banget cowok yang toxic dan yang posesif. Karena kerjaan aku ya, ini kan aku dilihat dari sudut pandang aku. Kerjaan aku kan di bidang entertainment, dimana aku ketemu berbagai macam lawan jenis dan teman-teman. Masa iya dia posesifin banget? Kok kamu bikin konten sama Jak Angel, kok cowok semua? Kok kamu gatel banget di tengah-tengah gitu kan? Nggak mungkin. Masa gitu, hal-hal kayak gitu diributin? Red flag buat dari Natasha yang punya Wilona. Hati-hati lu. Red flag. Nah kalau lu Yes gimana Yes? Punya. Kalau gue jelas, kalau gue red flag juga, karena menurut gue hubungan yang toksik itu memang sudah seharusnya disudahi saja. Tapi toxic itu nggak bisa dihindarin men. Iya, Kita ketemu sana sini ada aja toxic orang. Iya, Bener. iya sih. Cuma mungkin ada yang ini kali ya, yang setidaknya lebih cocok kali ya, yang nggak terlalu banyak gesekannya gitu, Iya. banyak perbedaannya. Oke. Satu frekuensi yang penting lah. betul. Kalau lu gimana? Kalau gue red flag juga lo pasti lah. Karena mereka berdua red flag, gue red flag juga deh. Atau sebenarnya Nggak. kamu tuh suka diposesifin sama cewek? Enggak, sebenarnya aku yang posesif jujur aja. Dulu aku sempet posesif, cuman karena sudah beranjak dewasa ternyata itu tidak boleh posesif, ya kan? Yang punya posesif. Enggak, pokoknya itu red flag. Gue nggak suka karena gue salah satu putus sama mantan gue gara-gara toxic guys. Siapa yang masih kamunya apa dianya? Dua-duanya akhirnya. Awalnya dia, terus jadinya aku marah-marah kan emosi ini. Akhirnya putus gara-gara itu. Yang punya toxic. Aduh. Maksudnya pertanyaannya apa tuh maksudnya? Aku mau nanya lagi. Ini yang berikutnya nih, kalau deket sama mantan menurut kalian gimana? Oh, kalau deket sama mantan, lu deket sama mantan gimana menurut lo? Kalau gue lempar. Oke, kalau gue tuh kalau misalkan mantannya putus dengan baik-baik dan iya maksudnya nggak masalah gitu loh untuk jadi temen. Iya. Karena setelah putus nggak harus jadi musuh juga gitu loh. Cuma kalau misalkan yang setelah diputusin orangnya kayak gitu, ya nggak usah lah, ngapain ya? Dia bisa sensor dirinya sendiri ya, pip, jadi nggak perlu pakai pip lagi, hilang sendiri Begitu. suaranya. Kalau Natasha, Wilona? Kalau aku, bagi aku tuh ya sih, sejauh ini aku selalu berteman baik aja sih sama mantan aku. Karena aku tipikalnya yang kayak kalau udah putus,
ya udah gitu, aku lupain apa yang terjadi yang buruk-buruknya, aku cuma inget yang baik-baiknya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa bersilaturahmi, cuma mungkin untuk menumbuhkan rasa cinta itu ya itu tergantung ya, maksudnya kalau kadang udah move on soalnya misalnya udah sama orang lain lagi ya kan, jadi udah gak bisa. Jadi mantan-mantan kamu kumpulin semua? Gitu? Enggak kumpulin. Waduh. Tapi aku tipikal yang Bersilaturahmi kayak sama mantan gitu. aku tuh bisa yang kayak misalnya mantan aku ulang tahun, aku masih bisa datang atau ngerayain bareng. Itu iya sih, itu fix. Atau misalnya mantan aku syuting bareng nih sama aku, satu project bareng, aku nggak masalah, aku nggak yang kayak gue nggak mau syuting sama mantan, kayak aku nggak masalah walaupun misalnya dia udah punya pasangan baru, aku udah punya pasangan baru. Bener profesional. Bener. Itu sih. Kalau gue nggak apa-apa gitu. Sama mantan nggak apa-apa gue. Soalnya gue nggak pernah ada masalah sama mantan, putusnya walaupun kalau gue putusnya kadang nggak baik-baik tapi gue baik-baikin lagi. Jadi kayak biar kita tuh nggak karena gue nggak mau punya musuh. Betul. Jadi setelah putus diperbaiki lagi. Karena menurut gue putus tuh menurut gue kayaknya ya pasti ini nggak sih bersiteru dulu nggak sih? Iya. Kalau pas mau putus. Jadi kalau gue sih nggak pernah putus baik-baik, tapi akhirnya jadi baik-baik karena udah jadi temen gitu ya. Siapa sih yang mau putus kan gitu. Bener. Iya. Bener. Kayak gitu sih gue. Yang punya. Yang punya putus. Kalau aku kan aku cewek ya, aku sih nggak pernah yang selingkuh dan aku juga belum pernah ketemu cowok yang nyelingkuhin aku, dan berharap sih nggak ketemu yang kayak gitu ya. Cuma kalau seandainya aku di posisi sebagai cewek dan Kamu nggak tahu aja kali cowok-cowok kamu sebenarnya selingkuh. enggak Enggak. Maksudnya kalau seandainya aku di posisi dimana aku sebagai cewek terus aku selingkuh tuh kayaknya nggak ada dalam kamus aku. Tapi kalau aku diselingkuhin ya udah pasti jelas aku nggak bakal maafin orang itu, mendingan aku move on lah, cari yang baru. Jadi kamu nggak ada kasih chance untuk cowok kamu yang selingkuh? Enggak sih, saya masih pacaran. Kecuali udah nikah mungkin ada banyak pertimbangan. Tapi kalau masih pacaran tuh kayak ya udahlah, masih banyak ikan di laut, bisa bertahan sama ikan yang udah hampir busuk misalnya. Bener. Iya. Setuju. Iya saya, Abraham. Kalau gue red flag anjir, red flag. Karena menurut gue kalau misalkan udah selingkuh itu berarti memang tujuan yang tadinya sudah dibuat, berarti kita sama-sama tidak mengejar tujuan itu lagi gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya mendingan disudahi sekalian daripada harus bertele-tele, tetap dijalanin, tapi ya nggak tujuannya juga nggak dapat gitu. Jadi menurut gue selingkuh red flag. Red flag. Diselingkuhin? Waduh, kalau diselingkuhin sih sakit banget sih. Pernah apa enggak? Diselingkuhin. Enggak sih. Enggak tahu dia. Enggak sih. Diselingkuhin. Enggak. Kamu kayak pernah. Kalau aku Pernah dua-duanya? enggak. Diselingkuhin udah pernah. Tapi kalau selingkuh, aku kayak selingkuh nggak selingkuh gitu. Ngerti nggak? Apa tuh kayak gimana maksudnya? Selingkuh nggak selingkuh. Ini buka-bukaan aja gue ya. Selingkuh nggak selingkuh maksudnya kayak yang punya selingkuh. Jadi maksudnya gini. Gue selingkuh nggak selingkuh tuh maksudnya kayak gue masih pacaran nih. Tapi udah parah banget, udah toksik, udah nggak baik-baik kayak kita. We know kita bakalan Putus. udah gitu bakalan putus. Dan gue udah chatan sama cewek lain, tapi nggak belum kelar unfinished Tapi business. catatannya udah kayak manggil sayang-sayang atau belum? Belum. Oh, ya Cuman udahlah. gue udah punya tujuan kayak ini kayaknya dia nih. Itu ban serep dong itu namanya. Ya enggak, maksudnya itu, tapi itu selingkuh nggak? Selingkuh lah. Selingkuh ya. Harusnya kamu udahin dulu baru kamu chat lagi. Nah ya makanya tadi aku bilang kayak ini aku masih ada hubungan. Itu tapi namanya kamu ada- punya cadangan. Bukan gua punya udah cadangan. tahu bakal putus sih, gue udah mulai Tapi deket gini, sama lain. gue lu tau kan orangnya siapa lah? Tahu lah. Nah maksudnya Yang mana sih bang? anjing Kayak yang banyak punya pangeran lantang semuanya. Oh, nggak gitu anjing. Tapi maksudnya kayak apa ya? Belum kelar nih. Terus dia datang, nih cewek ini datang ke sini ke aku, ya udah chat. Bukan gue yang chatting. Dia yang chatting, gue yang respon. Kok bisa dia ngechat pada dia tahu kamu punya pacar? Dia nggak tahu. Oh dia nggak tahu. Mungkin dia tahu tapi memang sedari lama dia emang mau ngerebut lu. Mungkin. Bisa jadi. Mungkin. Yang punya. Yang Rebutan Rebutan. cewek-cewek tapi berarti. enggak. Oh enggak. Tapi ya gitulah. Aku jujur aja guys, karena di dunia ini no tipu-tipu. Oh tipu-tipu. No tipu-tipu. Yang punya. Yang punya tipu-tipu. Tipu-tipu. Ghosting kan itu kayak gantungin orang ya.
Bener gak sih? Bener gak sih? Ghosting tuh Kalau buat cowok ninggalin mungkin ya, ninggalin gitu kan? ya. Tapi kalau ghosting tuh berarti belum pacaran, jadi baru deket, di ghosting, ditinggalin, jadi nggak sampai jadi udah kentang gitu. Oh bukannya digantungin, ghosting tuh digantungin kali. Kayak di chat-chat terus dikasih harapan terus udah. Tapi belum pacaran kan? Belum. Iya, maksudnya gitu. Kan itu tadi lagi dibahas. Kenapa ya? Yang punya ghosting. Lama-lama ya. Astaga. Coba ya udah intinya ghosting enggak deh. Oh, enggak. Kalau aku tuh ini agak-agak complicated ya, maksudnya apakah itu masalah atau enggak? Karena di pikiran aku tuh bisa jadi loh kita lagi masa pendekatan, tapi kita udah ada 1-2 hal yang bikin kita ilfeel sama orang ini. Akhirnya kita memutuskan buat itu gue take step back aja daripada gue makin lanjut sampai pacaran terus ujung-ujungnya putus dan toxic. Ya udah, mendingan gue take a step back. Cuma bedanya ada orang yang step backnya tuh bener-bener langsung instan kayak udah gue langsung stop aja nge-cut. Ada orang yang mungkin pelan-pelan tapi lama-lama ilangin rasa terus cabut. Jadi menurut aku tuh ujung-ujungnya kayak kalau belum pacaran itu sah-sah aja orang ngambil keputusan apapun. Karena belum pacaran, kecuali udah pacaran terus digantungin baru. Tapi kamu suka keeping friends gak? Kayak gimana maksudnya? Keeping friends tuh jadi kayak kamu yang ngechat, yang deketin kamu cowok-cowok nih banyak nih. Terus kamu ya biarin cowok-cowok deket itu aja semua. Kamu chatin 5 cowok lah. Itu Kalau namanya aku keeping belum friends. punya pacar ya aku tetap respon dong. Tapi pasti di antara 5 ini pasti ada juga yang kayak nih gue kayak berasa kliknya sama dia nih misalnya. Sambil menyelam minum air ya. Karena cewek tuh beda sama cowok guys. Nih ya kalau cewek itu kan biasanya kita di approach. Jadi kita tuh kayak memilih gitu loh mana cowok yang kayak kita merasa bakal cocok sama kita. Tapi maksud aku keeping friends adalah kamu cocok sama semuanya. Jadi ketika kamu klik kan, nih kan misalnya 5 nih. nggak mungkin, Iya, ya. sebut 5. Terus kamu kan bilang klik sama 1. Kalau kamu klik sama 3 orang, kamu tetap ini enggak sama 3 orang ini? Kalau misalnya aku klik satu lama-lama tuh disortir tau gak? Disortir. Jadi kayak setelah 3 pasti entah ada lama-lama yang kita kayak ngerasa duh lebih sayangnya sama siapa. Nanti udah kalau misalnya udah mulai serius ke arah yang kayak bener-bener bakal sampai pacaran ya berarti yang lain udah di stop gitu. Oke. Kalau cewek kan gitu, karena kan kita memilih. Kalau cowok kan mereka yang memilih gitu loh, kayak Belum gue tentu pengen juga. deketin. Belum tentu aja. Kamu enggak tahu ya saya Abraham. Oh iya. Deh, Dia yang milih. Oh dia dideketin Dia cewek. banyak banget, belum tahu kamu. Andrew Tate kali gua. Gali dan Ratna udah mana? Gile. Yang punya pilih-pilih pilihan. Dia sama Prilly. Kok semakin Saya. intermezzonya semakin luas nih ya? Nah, biar sekalian promosi aja. Waduh. Iya bener. Gitu. Terus Ini dia dideketin bagian gua sama jawab siapa nih. aja. Dia tuh banyak tapi dia punya cewek. Punya pacar. Tapi masih dideketin sama cewek lain. Iya banyak banget. Tapi dia nggak keganggu. Aku lebih tahu lo daripada gua. Dia nggak ganggu dia. Dia nggak keganggu. Tapi banyak. Iya. Banyak yang suka cerita ke lu berarti. Apa? Yang punya Yang pangeran Anang punya semuanya. cerita. Nggak, kalau gue nggak ada. Oke. Lanjut. Oh iya, gue ya. Kalau gue ghosting sama sih sebenarnya kayak Wilona kayak sebelum terjadinya pacaran, mendingan kayak kalau misalkan lu nggak suka atau ada sesuatu yang gak nyambung, mendingan ditinggalin dulu. Tapi mungkin bukan dengan cara ghosting yang orang-orang lakuin kali ya. Mungkin kayak bener-bener ngomong kayak, oke, kita nggak bisa ngelanjutin lagi karena alasannya bla 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 bla. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Iya. Begitu. Gue belum jawab. Oh, lu belum? Dari tadi tuh kamu udah ngomong. Oh udah karena gue mikirnya gue terakhir mulu dari tadi. Sorry. Udah. Oh, udah. Tenang, Pangeran Lantang gak mungkin gak jawab. Udah ya. Gue skip ghosting gue. Skip ghosting. Nggak. Red flag. Red flag banget ghosting. Tapi gue dulu pernah ghosting. Udah lanjut aja. lanjut. Gas. Udah yang punya aja deh. Kalau menurut aku yang sehat itu yang sportif, terus yang kalau kita bersama-sama dia, kita dua-duanya tuh jadi be the better version of us. Oh itu bener banget. Menurut aku 2 itu paling penting. Karena karena aku cewek, jadi aku kayak ngerasa kalau aku sama dia aku nggak ada perkembangan dalam hidup aku, ngapain aku stay sama dia gitu, buang-buang waktu aku. Oh iya, waste Karena kalau time cewek ya. kan gitu. Kalau cowok kan mungkin waktunya lebih panjang dikit nih. Kayaknya dari tadi kamu mau membanding-bandingkan cowok dan cewek karena ada masalah apa? Soalnya gini Kayak ya. Kamu jangan-jangan aku kan soalnya cewek dan beda ya sama cowok. Tapi kan of thought-nya berdasarkan versi aku. Jadi aku tuh nggak mau kayak seakan-akan versi aku tuh adalah yang terbener gitu loh. Menurut aku. Baik. Soalnya kan pasti cowok yang nonton di luar sana atau cewek yang nonton di luar sana pasti punya pikiran beda-beda sama jawaban kita. Oke. Gitu. Oke, masuk akal. Ngerti? Udah Pangeran Lantang. Sorry ya. Oke. lantang. Udah kalau aku sih itu 2 paling penting. Kalau kamu Oke. apa? Kalau aku yang penting suportif bener tuh. 1 sportif,
Yang kedua, mencintai apa adanya. Bukan ada apanya. Wih, sedap. Terus yang ketiga itu apa ya? Satu frekuensi. Cinta Tuhan. Nomor satu cinta Tuhan. Nomor satu tuh cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta orang tua, cinta diri sendiri. Loh. Oke, yang pertama adalah dia bisa nerima gue dan yang paling penting keluarga gue. Backgroundnya seperti apapun harus bisa terima. Ya. Terus yang kedua suportif. Sama yang ketiga Nggak cemburuan lah. iya, nggak Penting cemburuan. banget tuh tadi gue lupa. Nggak cemburuan, suportif lah, masuk ke suportif berarti ya. Ada pengalaman buruk ya dicemburuin cewek. Enggak. Kayaknya dari nggak Enggak. cemburu. Tapi cemburu tuh wajar, bener nggak? Cemburu itu wajar. Tuhan pun cemburu loh. Iya. Bener. Iya, wajar. Tuhan pun cemburu. Jadi sebenarnya cemburu itu tanda sayang. Cuma jangan Berlebihan. terlalu berlebihan yang baiknya. Ya itu aja sih kalau gue. Kita break dulu deh. Break. Gitu. Di dalam hubungan. Oh, Kalau dalam buat hubungan. aku sih bisa aja. Kayak bisa aja kita take a break sebentar gitu kayak seminggu, biar heal 2 gitu ya, minggu, iya jangan saling ganggu gitu, jangan ganggu gue biar pikiran gue nggak pusing. Siapa tahu setelah itu kita ketemu lagi ngobrol, malah ternyata lebih romantis, Nah, tapi ada lebih pepatah happy. nih. Katanya kalau misalnya break nih pacaran, berarti lu udah bullshit lah, nggak sayang lagi. Semua cowok juga ngomongnya begitu. Kalau break tuh bullshit ya berarti. Ya bagi beberapa cowok mungkin gitu, tapi kadang-kadang cewek tuh butuh waktu juga sih buat mikir. Oh gitu. Iya tahu, kadang-kadang tuh cewek Tapi tuh ada juga orang yang kayak, gue gimana? nggak mau break, gue kalau mau putus enggak gitu. Iya Gitu. sih, Temen gue bener. yang gitu dia. Kalau kamu gitu? Enggak, temen gue ada yang gitu. Temen gue gitu, enggak serius. Kalau gue pernah break, pernah putus, pernah enggak gitu. Oh pernah semua ya, Semuanya fleksibel. Fleksibel. Yang gua. punya semua. Iya. Kalau ya saya gimana? Kalau aku daripada break yang modelan break gitu, mendingan kalau nggak dikelarin masalahnya atau ya udah kalau misalkan memang udah nggak cocok ya Iya. sorno aja. Iya. 0 dan 1 gitu loh. Menurut gue sih. Tapi ada juga nih yang udah putus tapi gue berhubungan terus. Kayak nggak bisa lepas gitu tau. Tapi kan conclusionnya sayang udah kali. putus. Maksudnya udah jelas. Masih sayang tapi udah setahun, cuy. Itu kamu kayak gitu. Aduh, lu yang punya pengalaman itu sendiri. Iya. Kamu yang punya pengalaman. boleh. Urusan boleh berarti kagak. Gue cuma nanya tapi udah oke gitu doang. Kalau menurut aku ya, kalau tanggapan aku yang disebut dengan artis, berarti dia harus ada karya sebenarnya. Kalau seandainya dia membuat sensasi tapi dia jadi dikenal, Itu namanya mungkin selebritis, dia kan? bisa ya bang ya selebritis atau mungkin Temen entertainers banget. ya. Tapi entertainers kan juga harus menghibur ya. Jadi jangan sampai orang salah predikatin profesi artis sih, karena kenapa disebut artisnya, artnya udah seni kan. Iya. Dimana berarti dia harus ada something yang dia jual gitu, yang dia kasih lihat. Betul. Kalau kamu selebritis, artis atau apa? Kalau kamu? Aku bingung ya, aku Natasha Wilona aja deh. Ya, kadang selebritis, kadang artis, kadang aktor, kadang apa gitu. Aku makanya aku campur-campur kayak nasi campur gitu loh. Kamu minta apa aja ada. Serius? Iya. Ih, kamu berarti yang dicari cowok-cowok nih. Hah? Kamu yang dicari cowok-cowok karena kamu apa aja ada. Iya, aku Bener sejenis warteg gitu deh, di mana Iya. aja ada. Iya. Ya udah deh. Yang punya kalian ngomong berdua lah, aku tinggalin sendiri aja ya. Heeh. Baru diajak cuma ngomong. 5 detik kau ini apa Oh, sih iya. kau ini yang punya kamu ah. Oke, lanjut. Gas. Kalian berdua gimana? Oh iya. Kalau- Oh iya. Kalau kalau gua sih geli banget gua. Enggak lah. Lu deh. Kalau gue terserah lu pada lah. Aduh. Enggak, menurut gue gini. Kayak itu pilihan hidup lo. Jadi kayak kalau lu mau mengambil untung dengan berperilaku seperti itu ya terserah lo. Cuma kalau gue memilih sepertinya tidak, karena ketakutan dari seorang Yesaya Brahma adalah di saat cuma gembar-gembor yang kayak begitu, takutnya biasanya tuh orang taunya karena itu di saat ada karya yang lain, karya yang baru itu tuh nggak dikenal sama orang dan akhirnya Iya. udah hilang. Hmm. Jadi mendingan kayak ya lebih baik yang pelan tapi pasti gitu. Kalau gue nggak jauh beda dari Yesaya Abraham, tapi gue orangnya sangat bebas, maksudnya membebaskan semua orang punya apa aja gerak-gerik yang punya gerak-gerik terserah dah. Yang penting nggak bokis aja sih, gitu sama. Karena kan kita mau sukses tuh bisa dengan cara apapun, men. Tahu nggak lo? Fajar Sad Boy aja bisa sukses sekarang, ya? Karena teman kita kan Fajar, Iya. demi Tuhan teman kita kemarin dia satu lokasi sama kita. Maksudnya kayak
Ya bisa. Ya tapi anything mungkin dong. definisi sukses untuk orang itu kan berbeda-beda. Kita kan Iya. nggak tahu. Mungkin cara mengejarnya juga berbeda-beda. Mau cari Jadi, sensasi apa yang penting mendidik aja sama jalan. Betul. Ya, intinya gitulah gua mah. Oh pastinya. Pastinya men. Kenapa tuh pastinya? Yang punya Duluan deh. pasti. Pertama dong yang udah bilang pastinya dulu. Oh, ya. Pastinya udah punya pressure karena maksudnya kan setiap hari itu ada talenta yang baru ya kan. Setiap hari, setiap detik malah ya Seh. Betul. Ada talenta datang baru. Gimana caranya supaya kita tuh tetap bisa stay in our apa? Yang Place. punya Yang place. punya place. Yang punya. Nah, maksud gua kalau dari gua sih asal kita punya karakter itu pasti bakalan terus yang punya dipakai. Dipakai terus. Ya kan? Iya. Pakai terus aja. Terus sampai terus. Kalau kamu? Kalau buat aku sih mungkin pressure tuh lebih ke private life ya, dimana pasti private life aku nggak begitu banyak. Karena apapun yang aku lakukan dengan siapapun, dengan hubungan dengan siapapun pasti kayak selalu ada aja gitu yang nyorot dan mencari tahu. Dan menurut aku itu sih yang lumayan bisa dibilang pressure-nya paling besar di situ deh. Kayak selalu ada di spotlight aja gitu. Kayak kamu pergi kemanapun udah nggak bisa yang kayak makan sembarangan atau makan di mana dengan tenang gitu. Pasti ada aja kita ketemu sama teman-teman kita atau fans-fans kita, dan ya itu aku bilang jadi no private life game. Mungkin ada tapi sedikit banget cuma pas kamu lagi bobo di rumah. Iya benar. Iya kan? Tapi kan itu Natasha yang punya Wilona. Kalau kita Jangan masih pakai bisa yang makan di punya warteg, terus men. lah, punya. Kita masih bisa makan di warteg, masih anak kita. Mungkin Kalau kalau gue kasihan jawab aja langsung kali ya. Kalau gue pressure itu adalah yang pertama tekanan dari bidang pekerjaan saya. Jadi di saat dikasih tanggung jawab untuk memerankan sesuatu, itu pressure banget, gue rasanya kayak pengen boker guys. Jadi kalau misalkan gue dipercayai untuk Memerankan sesuatu karakter, di saat gue nggak bisa memenuhi ekspektasi dari yang sudah Orang-orang menulis ekspektasi, ya. atau misalkan Yang udah menunggu. yang udah nunggu dari cerita itu, gue kayak pressure-nya tuh kayak aduh gue bisa gak ya penuhin ekspektasi mereka semua. Sama itu gue juga sama tuh. Yang kedua Bener. pressure dari adanya kompetisi. Memang gue akuin ada kompetisi dan itu sangat cepat banget ya, karena sekarang itu kalau kayak dulu gue pas awal-awal masuk aja kan kayak casting gitu, kayak harus kemana-mana. Nah sekarang tuh banyak banget ya, gue nggak menyalahkan juga, cuma tiba-tiba kayak langsung bisa main gitu. Gue juga nggak ngiris atau gimana, cuma maksud gue kayak wah enak banget ya sekarang udah bisa lebih mudah gitu. Cuma ya nggak masalah juga, cuma ya gue agak pressure aja sih, kayak anjir karena banyak banget orang yang good looking, terus actingnya juga oke, terus abis itu ya udah ready untuk langsung ada di industri ini tuh udah banyak. Dan Ya kita- makanya tadi yang gue bilang, karakter Iya, itu penting banget. Karakter itu penting banget. Itu sih pressure yang dari gue. Jangan cuma ganteng tapi nggak ada isinya. Iya benar. Kayak Pangeran Lantang, nggak lah canda. Yang punya Bercanda aja, gue bercanda. Yang punya karakter. Privilege mempermudah hidup. Kalau di Indonesia kayaknya iya deh. Iya sih, itu mah ada Kalau di jelas. Indonesia iya. Jelas punya privilege, punya ini. Silakan Bang. Duluan bos dulu. Belum aja Bang, belum. Iya. Padahal antri. Iya benar. Duluan. Bos gua. Iya bener sih. Bener sih. Di Indonesia jelas iya, tapi gua Tapi itu jelas sih ya sih, soalnya kayak di belahan dunia manapun gak sih? enggak juga. Kayak maksud aku, kayak misalnya contoh simpelnya kayak Gerber deh, yang maksudnya orang mamanya Cindy Crawford kan emang udah terkenal banget, model terkenal. Jadi saat anaknya tiba-tiba mau jadi model tuh pasti langkahnya akan lebih mudah dibandingkan model-model lain di luar sana yang harus ngelewatin berbagai macam audisi. Atau kan misalnya kayak keluarga Kardashians deh. Ya, Iya tapi kan itu berbeda. Kendall Jenner bisa tiba-tiba jadi di Victoria's Secret Fashion Show. Iya sih, Yang iya padahal sih. orang buat dapetin peran itu aja mungkin butuh. Tapi berapa maksudnya kan tahun. itu ada orang dalam, beda dengan privilege yang kita. Tapi itu bentuknya privilege juga. Itu privilege nama besar dan kekuasaan kan. Bener. Mereka Jadi punya buat temen powerful enough di bidang itu. Betul. Iya sih. Buat teman-teman semua yang lagi kuliah, kalian kuliah nggak berguna. Yang berguna itu orang dalam. Ya, dengar. Enggak bercanda. Nggak, bercanda. Yang punya orang dalam. Cuma ini ya.
privilege emang mempermudah, tapi tidak menentukan kesuksesan. Tapi aku percaya orang yang nggak punya privilege, tapi mereka bekerja lebih keras, mungkin bisa lebih sukses dari Yes, betul. Itu betul banget. Makanya lu hati-hati lu ya yang pukul-pukul itu. Enggak, yang punya Yang merasa bapaknya punya power tuh hati-hati lu. yang pakai orang dalam. Iya. Lu beruntung juga sih, Bro. Iya, beruntung lu bisa sampai sekarang. Tapi lu jangan semena-mena, jangan semena-mena punya privilege lu. Nanti Pangeran Lantang Yang sampai- punya masalah Pangeran Lantang di sini, silakan Pangeran Lantang. Gue gak suka kalau orang-orang begini-begini mentang-mentang punya privilege. Lu jangan gitulah. Nggak lah, canda. Udah lah, janganlah. Kalian merasa Udah. aja lah, udah pokoknya Jangan ada inilah, jangan Kita sama-sama manusia nggak usah kayak gitu, ngantri ya ngantri. janganlah. Kok lagi emosi, ada apa dia nih? enggak. Kenapa? Gampang emosi. Mungkin ceweknya dideketin sama yang punya privilege kali. Aduh. Ada apa Abis kalau gue kasih tahu nih, yang punya canda aja bang, yang punya siapa gue? Mama, papa dong yang punya. Yang punya Iya. apa? Iya, yang bikin juga lagi. Udahlah, mendingan lanjut aja daripada kita Iya, bahaya. daripada emosi Intermezzo nih. juga udah semakin luas nih. Oke, Kalau aku main game, udah itu doang. main game oke nomor 1. Kalau gue punya quotes of the day sendiri setiap hari gue itu. Jadi kalau kita lagi at the lowest point, lagi sedih banget atau lagi stres apa segala macam, ingatlah tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, men. Karena yang bisa naikkan mood kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Bener. Jadi Yang jangan punya jangan buat- pernah lupa kalian tuh punya kebahagiaan di dalam diri kita. Asik. Pangeran Lantang. Jangan lupa, Golden Waves. jangan lupa itu quotes of the day dari Pangeran Lantang. Wede. Ingat terus. Iya saya Abraham yang punya. Kalau gua apaan sih tadi pertanyaannya? Gimana cara mengatasi stres? Mengatasi stres. Gini. Kehidupan kegiatan Kadang ini sehari-hari. yang nyambung, ini yang enggak, kadang ini yang nggak nyambung, ini nyambung. Nah, itulah makanya kita dipertemukan. Sebenarnya yang paling mudah adalah main bersama orang-orang yang kalian cintai, bertemu dengan orang-orang yang kalian cintai, apalagi terutama keluarga. Itu juga. Karena keluarga adalah yang terpenting menurut gua, karena walaupun kita cuma ketemu makan, cuma ngeliat makan doang kayak wah bisa ketemu ya. Bener. Itu menurut gua itu ini banget sih, menolong banget. Sama yang kedua adalah kalau gue ya, gue nggak pernah mau mikirin tentang perkataan orang lain. Jadi di rumah nih, sebenarnya udah masuk otak gue nih kayak anjir kok orang ngomongnya gini bla 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 bla. Tapi cara gue biar nggak stres itu ya kayak ya udah, gue di rumah tapi berusaha untuk kayak oh nggak ada apa-apa gitu. Main PS ya. Ya main PS atau misalkan FIFA atau yang punya banyak game gitu loh. Yoi. Mantep. Ya pokoknya gitu. Tapi kalau dari gua tadi bener, keluarga. Mantep. Keluarga tuh ini banget sih, apa pas udah lagi stres terus datang bek, apalagi kalau gue kayak gue punya ponakan kan, kayak udah mumet banget nih otak gue, terus pas gue ngeliat ponakan gue kayak anjir udah tinggal main doang gitu loh, main doang apa. Kamu udah om Yesaya kan sekarang? Om J saya lah, Om bukan J- J saya, J saya. J saya Abraham. Kalau Om J saya. Oke, om Yesaya. Om J saya. Oke, next. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Astaga. Yang punya keanehan keanehan aja ya Syah. Iya. Gitu guys. Jadi kesimpulannya adalah kalau bisa kalian kalau lagi gabut atau stres atau bosan bisa nonton I Will atau nonton Jack Angel juga gitu Yo, loh ya kan. Jadi kalian jangan lupa buat selalu dukung kita. Kalian bisa like, comment, and subscribe tentunya. Dan kalau misalkan kalian pengen ada topik-topik lain yang mau diangkat, kalian bisa kasih tahu. Tapi lebih banyak nonton Jack Angel lah. Ayo udah banyak viewers. I Will udah banyak. Jack Angel lagi butuh viewers nih, butuh naik lagi. Gila lu, udah Aduh. bukan prime time. Aktif dong. Iya, harus aktif ya bener ya. Aktif terus ngelakuin challenge apa kayak kalian kayak Jackass dulu tuh. Coba aku ngelakuin apa kayak gitu, jangan diam-diaman aja karena kalian tuh sebenarnya kalau diam-diaman kelamaan ngantuk kan? Ngantuk. Ya udah, lakuin aktivitas sana di luar, ngapain Bener-bener. kayak Bener. besok Gila. nyobain apa gitu. Yang punya Wilona quotes-nya, yang punya quotes Wilona. Oke guys, sekarang Oke. kita mau inilah, kita bareng-bareng dulu lah ini apa salam hangat banget lah. Enjoy. Gitu. Oke, Jadi ya. bukan cuma karena dari Jack Angel, tapi salam anget banget dari Jack Angel. Ini udah mulai ngawur sih sebenarnya. Melalui Natasha Wilona, orang-orang bisa juga merasa terpeluk. Oke, jadi itu konsepnya. Iya konsepnya. Jadi bukan cuma dari Jack Peluk Angel, virtual. dari kamu juga bisa. Salam hangat banget dari Jack Angel dan Wilona. Yang punya punya. Wilona. Kak, tanya hubungannya dong sama Ali Ando dan kesan apa yang paling berkesan dengan Ali Ando?